Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yezino Pramanda, Prodi Manajemen Reguler B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Ramadhani, Prodi Manajemen Reguler B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainasari, Prodi Manajemen Reguler B. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadhani, Prodi Manajemen Reguler B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Kananta, Prodi Manajemen Reguler B. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari CPM atau Critical Path Methods. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Teknik penyusunan jaringan kerja yang terdapat di CPM sama dengan yang digunakan oleh PERT. Perbedaan teknik yang terlihat adalah bahwa PERT menggunakan activity oriented, sedangkan CPM menggunakan event oriented. Pada activity oriented, anak panah menunjukkan activity atau pekerjaan dengan beberapa keterangan aktivitasnya. Sedangkan event oriented pada peristiwalah yang merupakan pokok perhatian dari suatu aktivitasnya. Di sini ada contoh, yaitu proyek pembangunan rumah gardenia. Terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada kolom kode, yang kedua ada nama kegiatan. Kode itu sama dengan nama kegiatan. Artinya A. Kode kegiatan A membangun fondasi, kegiatan B membangun tiang, kegiatan C membangun saluran air, kegiatan D membangun dinding, kegiatan E memasang saluran sanitasi, yang F memasang instalasi listrik, yang G memasang atap, yang H memasang jendela, dan yang I finishing. Selanjutnya ada kegiatan pendahulu. Kegiatan pendahulu adalah kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan yang bersangkutan. Misalnya, kegiatan A itu kegiatan awal, jadi tidak ada kegiatan sebelumnya. Yang B, artinya B tidak bisa dikerjakan apabila kegiatan A belum selesai. Kegiatan C belum bisa dikerjakan apabila kegiatan A belum selesai. Kegiatan D belum bisa dikerjakan apabila kegiatan A belum selesai, dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada kegiatan yang mengikuti atau kegiatan selanjutnya. Artinya, A setelah kegiatan A selesai, maka bisa dilanjutkan dengan kegiatan B dan C. Setelah kegiatan B itu selesai, bisa dilanjutkan dengan kegiatan D dan E. Setelah kegiatan C itu selesai, maka bisa dilanjutkan dengan kegiatan F, dan begitu seterusnya. Di sini terdapat dua pekerjaan normal dan pekerjaan cepat. Dibagi menjadi dua, yaitu waktu dalam hari, biaya dalam rupiah. Apabila pekerjaan normal itu dilakukan selama 4 hari, maka biayanya yaitu 6.000. Apabila pekerjaan normal itu dilakukan dalam waktu 6 hari, maka biayanya yaitu 10.000, dan begitu seterusnya. Apabila kegiatan pekerjaan itu dilakukan dengan cepat dalam waktu 3 hari, maka bisa dibayar dengan biaya 9.000. Apabila kegiatan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cepat dalam waktu 4 hari, maka biayanya itu 12.000. Maka bisa disimpulkan bahwa apabila pekerjaan itu ingin diselesaikan dengan cepat, maka biayanya lebih mahal daripada biaya normal. A. Gambar jaringan kerja. Di sini ada aturan-aturan dalam jaringan kerja. Yang pertama, di setiap kegiatan hanya boleh diwakili oleh satu anak panah saja di dalam jaringan kerja. Yang kedua, tidak boleh ada dua kegiatan yang diwakili oleh pangkal dan ujung anak panah yang sama. Setelah menyusun kerangka jaringan kerja, kemudian tambahkan informasi
Yang pertama durasi disimbolkan dengan D, ES early start, yang ketiga EF early finish, yang keempat LS late start, yang kelima LF late finish. Pembentukan diagram anak panah. Diagram anak panah menunjukkan ketertarikan dalam kegiatan aktivitas proyek. Setiap kegiatan digambarkan sebagai anak panah. Pangkah anak panah sebagai awal dan ujungnya sebagai akhir suatu kejadian. Panjang anak panah tidak menggambarkan jangka waktu dari kegiatan itu. Setiap anak panah di ujung dan pangkalnya diberi tanda kegiatan yang diberi nomor seperti berikut. Seperti contoh berikut. Pada perhitungan maju, perhitungan bergerak mulai dari inisial event menuju ke terminal event. Tujuannya ialah menghitung saat yang paling cepat terjadinya event dan saat paling cepat dimulainya serta diselesaikannya aktivitas-aktivitas. P. Menentukan jalur kritis. Jalur kritis adalah suatu deretan kegiatan kritis yang menentukan jangka waktu penyelesaian bagi keseluruhan proyek. Suatu kegiatan disebut kritis kalau suatu penundaan atau penangguhan dimulainya kegiatan tersebut akan mengakibatkan tertundanya waktu penyelesaian seluruh proyek. Sebaliknya, suatu kegiatan dikatakan tidak kritis kalau waktu antara mulai paling awal, early start, dan waktu penyelesaian paling akhir lebih panjang daripada waktu yang seharusnya diperlukan. Dalam ini kegiatan tidak kritis dikatakan mempunyai waktu yang mengambang. Kegiatan A diawali dari titik 1 dan berakhir di titik 2. Kegiatan B diawali dari titik 2 berakhir ke titik 3. Kegiatan C diawali dari titik 2 berakhir di titik 4. Kegiatan D diawali dengan titik 3 berakhir di titik 5. Kegiatan E diawali dari titik 3 berakhir di titik 6. Kegiatan F diawali dari titik 4 dan berakhir di titik 6. Kegiatan G diawali dari titik 5 dan berakhir di titik 7. Kegiatan H diawali dari titik 6 berakhir di titik 7. Kegiatan I diawali dari titik 7 dan berakhir di titik 8. Cara menghitung IS dan IF sama dengan itu menggunakan dengan metode power parts. Yang pertama kita mulai dari titik A, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Durasinya adalah 4 karena maka dari itu ditambahkan dengan 4. Jadi yang kedua kegiatan B, IS-nya sama dengan 4, IS ditambah durasinya 6 sama dengan 10, jadi 4 sampai 10. Yang ketiga titik C, IS-nya sama dengan 4 dan ditambah dengan 6 sama dengan 10, jadi IF-nya adalah 10. Titik D, IS-nya sama dengan 10 ditambah dengan durasi, maka IF-nya adalah 18. Yang kedua, yang titik E, IS-nya sama dengan 10 ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 14. Kenapa dibikin di sini? Karena ini kan dia mempunyai 2 cabang, jadi dia harus mencari nilai yang paling besar. Yang kemudian titik F, 10 tambah 9 sama dengan 19. Jadi titik yang paling besar adalah 19, maka ditulis si F-nya sama dengan 19. Yang kemudian titik G, IS-nya sama dengan 18, terus ditambah dengan durasinya 10, maka IF-nya sama dengan 18. Sorry, 28. Kemudian titik H, IS-nya sama dengan 19, terus ditambah durasinya sama dengan 6, maka hasil IF-nya sama dengan 19 tambah 6, 25.
Ya Allah. Nilai yang paling besar adalah 28, maka IF-nya adalah 28. Kemudian titik I, 28 ditambah 6 sama dengan 34. Kemudian kita mencari LS sama IF-nya, kita hitung dari belakang. Jadi dimulai dari titik 34. 34 dikurangi 6 sama dengan 28. Berarti S-nya sama dengan 28. Kemudian titik H, 28 dikurang 6 sama dengan 23. Maka 22. Jedong nih. Sama dengan 22. 22. Kemudian titik G, 28 dikurang 10 sama dengan 18. Kemudian titik F, 22 dikurang 9 sama dengan 13. Titik E, 22 dikurang 4 sama dengan 18. Kemudian titik D, 18 dikurang 8 sama dengan 10. Ini dicari nilai yang paling kecil, sama dengan 10. 10, 18. Kemudian titik C, 13 dikurang 6 sama dengan 7. 7, 13. Kemudian titik B, 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nilai yang paling kecilnya adalah 4. Kemudian titik A, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka jalur kritisnya adalah titik A, titik B, titik D, titik G, dan titik I. A tambah B tambah D tambah G tambah I sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 6 sama dengan 10, 28, 34 hari. Maka kesimpulannya adalah dengan menggunakan kecepatan normal, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan keseluruhan aktivitas proyek ini adalah sebanyak 34 hari. Mencari slack adalah itu dengan mengurangkan LF dikurang IF. Yang pertama kan LF-nya 4 dikurang 4 sama dengan 0, 10 dikurang 10 sama dengan 0, 13 dikurang 10 sama dengan 3, 18 dikurang 18 sama dengan 0, 22 dikurang 14 sama dengan 9, 22 dikurang 19 sama dengan 4, 28 dikurang 8 sama dengan 0, 28 dikurang 25 sama dengan 3, 34 dikurang 34 sama dengan 0. Jadi, jalur kritis adalah kegiatan yang tidak memiliki selisih. Contohnya, pada titik A itu hasilnya 0, yang kedua B, yang ketiga D, yang keempat G, yang kelima I. Selain itu tidak jalur kritis karena dia memiliki selisih. Oke, saya Nur Aina Sari. Saya akan melanjutkan membahas soal nomor 3, yaitu yang C, menentukan waktu penyelesaian dan total biaya normal. Waktu penyelesaian, jalur kritis. Yang A, B, D, G, I akan ditambahkan semuanya, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 34.
Kesimpulannya, dengan menggunakan kecepatan normal, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan keseluruhan aktivitas proyek ini adalah sebanyak 34 hari. Total biaya. Penjumlahan dari seluruh biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Di sini ada tabel, kode, normal, waktu atau hari, biaya, rupiah. Total biaya langsung 67 juta kita dapatkan dari hasil semua ini ditambah. Nih. Total biaya tidak langsung 14 hari ini diketahui biaya tidak langsung hari pertama sampai hari ke-14 yaitu 500.000. Jadi di sini 14 hari dikali 500.000 yaitu 7 juta. 20 hari ini kita dapatkan dari hari ke-5 dan seterusnya. Karena kita mempunyai 34 hari, jadi sisa hari setelah 14 hari yaitu 20 hari. 20 hari dikali 300.000 yaitu 6 juta. Ini 7 juta ditambah 6 juta hasilnya 13 juta. Jadi total biaya normal 80 juta dari mana? Dari 67 juta ditambah 13 juta, yaitu 80 juta. Selanjutnya pembahasan soal keempat, yaitu yang D, waktu dan biaya optimal. Di sini ada tabel, di sini ada kolom kode, kolom pertama, terus normal, waktu atau hari kolom ketiga, biaya Rp1.000 kolom keempat, terus cepat, waktu atau hari kolom kelima, ini kolom keenam, selisih waktu kolom ketujuh, selisih biaya kolom ke-8, biaya optimal kolom ke-9. Jadi, di sini ada kolom yang pertama, A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu kolom kode. Terus di sini ada kolom waktu. Jadi, kita akan menghitung selisih waktu di kolom ke-7. Di sini, kolom ke-5 dikurang kolom ke-3 untuk mendapatkan hasil selisih waktu itu. Kolom ke-5, ini waktu. Kolom ke-3 ini juga ada. Jadi, 3 dikurang 4, hasilnya 1. Sebenarnya negatif, cuman kita harus menjadikannya positif. Lalu, selanjutnya 4 dikurang 6, hasilnya 2, dan seterusnya. Dan kita mendapatkan hasilnya 15. Lalu kolom selisih biaya yaitu kolom ke-8. Di sini kolom 6 dikurang kolom ke-4. Di sini kolom ke-6. Di sini kolom ke-4. Jadi 9.000 dikurang 6.000 hasilnya 3.000. Lalu 12.000 dikurang 10.000 hasilnya 2.000 dan seterusnya. Lalu kolom biaya optimal, kolom ke-9. Di sini kolom 8 dibagi kolom ke-7. Berarti sini kolom ke-8. Ini kolom ke-7. 3.000 dibagi 1, hasilnya 3.000. Lalu 2.000 dibagi 2, hasilnya 1.000 dan seterusnya. Dan mendapatkan hasil 9.500. Oke, terima kasih. Ini adalah susunan schedule hari pekerjaan atau yang disebut Ganjaf yang biasa disusun oleh manajer. Terdiri dari nama kegiatan, durasi, dan tanggal-tanggalnya. Itu mulai dari tanggal 1 Februari sampai 6 Maret atau 34 hari. Dan di sini adalah strukturnya, yaitu ada D adalah durasi, S dan FF-nya adalah versi cepatnya, dan LS FF-nya adalah versi lamanya. Di sini kita memiliki dua versi, yaitu versi lama dan versi lambat bekerjanya. Kita mulai dari membangun fondasi. Di membangun fondasi, di versi cepatnya dimulai dari hari pertama dan sampai hari keempat, yang kita tandai dengan garis biru. Dari hari pertama sampai hari keempat. Dan yaitu versi lamanya dimulai juga dari hari pertama dan hari keempat. Berarti di sini tidak ada toleransi
karena versi cepat maupun versi lamanya tetap sama-sama selesai. Kita coba itu membangun tiang. Membangun tiang kita mulai dari versi cepatnya itu 4 sampai hari ke-10. Nah, di sini kita mulai jangan di hari 4, yaitu mulainya hari di ke-5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari sesuai dengan durasinya 6 hari. 6 hari. Dan versi lamanya yaitu mulai dari 4 dan 10. Berarti sama. Kita mulai dari hari ke-5 ya. 5 sampai 10. Berarti sini juga tidak ada toleransi. Kita coba yang tahap ketiga, yaitu membangun saluran air. Mulai dari versi cepatnya dari hari ke-4 sampai 10. Dari hari ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini versi cepatnya. Nah, ini adalah versi lamanya. Dari hari ke-8 sampai ke-14. Dari mulai 9 sampai 14. Nah, berarti sini ada perbedaan, yaitu versi cepat dan versi lamanya. Dan begitulah seterusnya. Kita hanya lihat dari strukturnya ini. Membangun dinding dari mulai hari 11 sampai 18 berarti. 11 sampai 18 versi cepatnya, dan versi lamanya sama. Walaupun di sini dari mulai 10, tapi kita tetap mulainya dari 11 karena di dalam satu hari tidak ada 2 pekerjaan. Mulai dari 18. Di sini tidak ada toleransi. Untuk yang E, memasang saluran saluran sanitasi. Kita mulai lihat dari versi cepat, yaitu mulai dari hari 10 dan 14. 11 sampai ini dia 11 sampai 14. 1, 2, 3, 4. Untuk versi lamanya ini 19 sampai 20, berarti 20 sampai 23. 20 sampai 23. Nah, di sini ada perbedaannya. Untuk memasang instasi listrik mulai dari hari 10 sampai 19. 11 sampai 19 hari. Untuk versi lamanya 14 sampai 23, berarti 15 sampai 23. Sampai 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memasang atap yang G 18 sampai 28. 18 sampai 28. 19 sampai 28. Untuk versi lambatnya 18 sampai 28 sama. 19 sampai 28. Tidak ada toleransi. Untuk yang memasang jendela, kita mulai dari 19 sampai 24. Di sininya kita mulai dari 20 sampai 24. Untuk versi lambatnya 23 sampai 28. 24 sampai 28. Nah, di sini ada perbedaan. Yang terakhir adalah finishing. Versi cepatnya itu mulai dari 28 sampai 34. Jadi kita mulai dari 29. Atau di sini kita langsung masuk tanggal 1. Karena tanggal Februari terakhir sampai tanggal 28. 29 sampai berapa durasi? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Berarti 34 hari. Untuk versi lambatnya juga sama. Dan berakhirlah untuk schedule hari pekerjaan.